Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi gawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsutu fi wujudihil karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pemirsa, kawan dengar dimanapun antum berada, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, iman dan takwa. Kita banyak sekali membuat hal-hal yang menyenangkan kita, tetapi itu sebenarnya membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesukaan, hewan, harta dan lain-lainnya, bahkan hobi kita seperti hewan yang pada saat ini burung, kemudian kucing. Itu dengan kecintaan kita dengannya membuat kita lalai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sudah lama terjadi, yakni pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah putra mahkotanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang dimana jabatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua sekaligus. Yang pertama, jabatannya adalah dia sebagai raja, kemudian jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika itu dicantumkan dalam surah Shad, yakni ayat 31 sampai 36. Di situ Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan dan membariskan seluruh kuda-kudanya. Kuda-kudanya kuda perang, kuda jinak, kuda-kuda yang besar, yang dimana ini adalah kesukaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Bahkan kita mengetahui mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam adalah bisa berinteraksi langsung dengan hewan dan bisa memahami bahasa hewan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam menyuruh pasukannya untuk membariskan seluruh kuda-kudanya, yang dimana kuda-kudanya itu berjumlah 900 ekor, bahkan 1000 lebih ekor. Maka dari itu Nabi Sulaiman ketika waktu sore hari dia membariskan dan memamerkan kuda-kudanya, bermain bersama kudanya, dielus satu persatu kudanya yang berjumlah 900 ekor, bahkan lebih, dielus satu persatu, dibelai dengan rambut kudanya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika sore itu dia tidak sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam belum melaksanakan salat fardu asar, salat sebelum matahari terbenam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Apa yang terjadi dengan kelupaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam membuat kuda-kudanya itu, membuat dirinya dia lalai perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini cerdiknya seorang Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam dan sekaligus raja. Dia menyuruh pasukannya untuk memotong seluruh kuda-kudanya itu yang berjumlah 900 ekor. Kenapa? Karena kuda-kudanya itu membuat dia lalai perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melupakan salat fardu asar. Kita mungkin disibukkan dengan gadget kita, mungkin disibukkan dengan game kita, mungkin disibukkan dengan hewan-hewan, burung, kucing dan lain sebagainya. Kita enjoy saja, kita biarkan begitu saja. Mau salat fardu asar kah, mau salat isya kah, mau salat maghrib kah, kita bukan jabatan yang diberi oleh Allah seperti raja, seperti Nabi Sulaiman. Kita bukan orang yang diberikan jabatan kenabian. Kita hamba sahaya. Kita bukan siapa-siapa. Kita belum dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya, namun kita masih berfoya-foya dengan hewan kita, dengan gadget kita, dengan hal-hal barang-barang kesukaan kita. Bahkan itu membuat kita lalai perintah Allah. Kita tinggal sholat begitu saja. Namun apa yang terjadi dalam diri kita? Bahkan kita tidak membuat diri kita itu sebagai kita merasa cemas, kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa bersalah. Tidak. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dia merasa khawatir, dia merasa cemas, dia merasa takut kepada Allah. Dipotong seluruh kuda-kudanya. Kuda-kudanya inilah yang membuat aku lalai salat asar. Daging-daging kudanya itu disedekahkan oleh fakir miskin. Namun kata Allah, wahai Sulaiman, kuda-kudamu ini adalah kendaraan yang setiap hari kamu gunakan, tetapi kamu potong semuanya demi kamu merasa takut kepada aku.
Tapi ingatlah wahai Sulaiman, aku akan gantikan jauh kenderaan lebih baik daripada kuda ini. Namun benar, janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dusta. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, kenderaan ini, yakni kenderaan angin, yang dimana cepatnya lebih mengalahkan kuda. Yang dimana angin ini dimanapun bisa membawakan Nabi Sulaiman pergi kemana-mana. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu, yang sesuatu ini membuat kita cinta kepadanya, tapi kita tinggalkan dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan jauh lebih baik daripada itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hikmahnya adalah semua yang apa dalam diri kita itu tidak akan kekal abadi, melainkan amal ibadah kita. Semua yang apa yang kita beli, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, hewan-hewan, barang-barang, dan apapun itu tidak akan menjaminkan surga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat menambah amal kita, tidak membuat ibadah kita, tetapi ibadah kita adalah benar-benar kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan dengar, pemirsa, dimanapun antum berada, Allah sangat sayang kepada kita. Allah menutup rapat-rapat aib kita. Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja, mau kita lalai, mau kita bermain, namun Allah tidak akan buka aib kita, namun Allah tidak langsung mengejut kita nerakanya Allah. Allah masih membuatkan kita, ya, innallaha, barang siapa sesungguhnya Allah, yuqbalu minat taubal abdi, ya, ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawa seorang hamba itu belum sampai di kerongkongan. Maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Al-Fakir juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.